Politik Internasional dari BRIN, Ibu Emilia Yustiningrum. Selamat sore, Bu Emilia. Selamat sore, Mas Said. Baik, Bu Emilia, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau langsung saja, Bu Emilia, apa pandangan Anda terkait dengan sikap Indonesia? Ada ancaman penambahan tarif 10% nih dari Trump, tapi pemerintah kita nampaknya masih kekeh begitu ya, bertahan kita menjadi anggota BRICS. Tanggapan Anda, Pak Bu Emilia? Oke, baik, terima kasih Mas Said. Jadi ketika kita melihat the BRIC, kita harus melihat dalam skema yang gambar yang lebih besar. Pertama, BRIC adalah organisasi intergovernmental, jadi antar pemerintah yang ada di dunia selatan, di Global South. BRIC sendiri dia belum memiliki konstitusi seperti deklarasi ASEAN, dia belum memiliki anggaran sendiri, dia belum memiliki markas besar. Dan kemudian keanggotanya bersifat persetujuan dari anggota yang satu dengan anggota yang lain. Tidak ada persyaratan resmi, persyaratan yang khusus, tetapi ketika sebuah anggota masuk itu harus mendapatkan persetujuan dari seluruh anggotanya. Dan leadership-nya bersifat rotasi dari anggota itu sendiri. Yang perlu dipahami di sini adalah BRIC sebagai organisasi itu dia sebagai forum, sebagai grup, itu dia bergerak pada level multilateral. Sedangkan tarif yang dikenakan Amerika Serikat ke Indonesia itu hubungannya sebagai hubungan yang bilateral, hubungan perdagangan bilateral. Jadi di dalam BRIC sendiri, karena di dalamnya belum ada semacam treaty atau agreement yang mengatur ketika ada sebuah anggota, satu negara anggota yang punya komitmen keuangan dengan negara lain dan itu tidak diatur dalam BRIC karena BRIC belum punya konstitusi sendiri, jadi tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara tersebut. Dalam hal ini, ketika Trump Amerika Serikat akan memberlakukan tarif 32% ke Indonesia, itu dalam konteks hubungan bilateral, ekonomi bilateral antara Indonesia dan Amerika. Jadi itu syarat langsung tidak mempengaruhi keanggotaan Indonesia ke dalam BRICS. Oke. Baik. Tetapi ancaman yang datang akan menaikkan tarifnya menjadi 10%, artinya akan menjadi 42% begitu ya, Bu Emilia. Apakah akan mungkin terjadi jika memang Indonesia juga secara terang-terangan dan juga mungkin mengakui kebanggaannya bergabung sebagai anggota BRICS? Oke. BRIC adalah kelompok negara-negara dari Global South, dari belahan bumi bagian selatan. Negara-negara emerging ekonomi, negara-negara yang secara ekonomi mulai bergerak, berkembang dan punya kekuatan untuk membangun partnership dengan siapa dia mau bekerja sama, punya kekuatan untuk membangun kemitraan keuangan dengan siapa dia mau berdagang. Dan dengan keanggotaan sebagai BRIC, itu Indonesia bisa menunjukkan bahwa mitra dagang itu tidak hanya dengan Amerika. Kalau tidak mencapai kesepakatan dengan Amerika, Indonesia bisa punya pilihan, punya opsi, punya dukungan untuk membangun kerjasama ekonomi bilateral dengan negara lain, apakah dengan Cina atau dengan anggota BRIC yang lain. Bu Emilia, artinya Anda mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir dengan ancaman 10% ini, begitu ya? Betul. Karena justru BRIC itu menjadi semacam fondasi bahwa ketika tidak ada pilihan yang memuaskan untuk semua pihak, antara pihak Indonesia maupun pihak Amerika, Indonesia punya pilihan untuk bekerja sama secara ekonomi bilateral dengan negara lain. Baik, ini sebenarnya harus dijawab juga nih oleh pemerintah. Kami tadi sudah berusaha mengundang dari Kementerian Luar Negeri dan juga kantor komunikasi kepresidenan, namun nampaknya sampai dengan saat ini belum ada yang bisa bergabung. Nah, kalau menurut Anda, Bu Emilia, ini kita pertegas lagi nih, seberapa besar sebenarnya pengaruh keanggotaan Indonesia di BRICS ini terhadap keputusan Trump yang akan menambahkan tarif itu? Apakah memang ancaman ini benar-benar akan dilakukan Trump menurut Anda? Karena kita tahu ada semacam blok begitu ya antara selatan, barat begitu, dan ketidaksukaan Trump terhadap negara-negara di selatan. Katakan ada Rusia di BRICS. Oke. Sebenarnya kalau kita melihat secara lebih besar, dalam gambaran lebih besar, persaingan AS Cina itu kelihatan di sini. Negara-negara selatan ini suka tidak suka, mau tidak mau, mereka lebih dekat dengan Cina, lebih dekat dengan Tiongkok, dan Tiongkok juga mendekati secara lebih
terintegrasi pada semua lini dengan negara-negara ini. Pendekatan Tiongkok ini tidak hanya pada level kepala negara, tapi juga pada level menteri, pada level pemerintah daerah, pada level sektoral seperti pendidikan, sektor pertambangan, dan juga kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok agama dan sebagainya. Pendekatan seperti itu yang tidak dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan ketika Amerika Serikat masih melakukan pendekatan pada level kepala negara, sementara Cina itu pendekatannya lebih masif dari berbagai lini. Ini yang sebenarnya menjadi keuntungan bagi Indonesia, bahwa mitra dagang Indonesia bukan satu-satunya dengan Amerika Serikat, tapi dengan BRIC dia bisa punya pilihan. Tapi apakah ini tidak akan mempengaruhi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, Bu Emilia? Hubungan bilateral dua negara itu selalu berubah, bergerak, berkembang. Tidak ada yang statis. Dia selalu kontekstual melihat situasinya. Ketika katakanlah bicara hubungan diplomatik, kita punya hubungan diplomatik dengan Amerika. Ketika bicara hubungan ekonomi, kita punya hubungan ekonomi dengan Amerika. Investasi Amerika ke Indonesia, juga berapa ekspor Indonesia ke Amerika. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah saat ini Amerika bukan satu-satunya mitra yang dominan, mitra ekonomi yang dominan bagi Indonesia, karena di Indonesia punya ragam pilihan untuk membangun kemitraan ekonomi dengan pihak yang lain selain Amerika. Baik, menurut Anda Bu Emilia, apakah Indonesia ini bisa memainkan posisi nih jembatan antara BRICS dan Barat, atau justru akan terjebak nih dalam tarik menarik blok kekuatan global ini? Karena kita tahu Indonesia mengusung politik bebas aktif begitu ya, apakah tidak akan terkurung dalam persaingan nih antara beberapa negara? Sebenarnya pemaknaan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif itu sangat konseptual. Setiap kepala negara di Indonesia, apakah itu mulai dari Presiden Joko Widodo sampai Presiden Prabowo Subianto, itu memaknainya secara konseptual, kontekstual, berdasarkan persoalan yang dihadapi, sepanjang itu mendukung, memberikan kepentingan nasional bagi pemerintah Indonesia, itu yang akan dijalani. Kalau Indonesia bisa melakukan diversifikasi hubungan ekonomi dengan negara lain selain Amerika, apakah itu melalui BRIC, melalui APEC, melalui RCEP, atau melalui G20, itu dia akan lakukan. Karena Indonesia punya leverage itu. Dan salah satu leverage-nya adalah melalui BRICS. Jadi keikutsertaan atau keanggotaan Indonesia di BRICS ini tidak akan mempengaruhi sikap atau posisi politik bebas aktif Indonesia di kancah global, begitu ya Bu Emilia ya? Tidak Pak. Jadi BRICS ini kan organisasi antar pemerintah. Dia bukan organisasi resmi seperti ASEAN atau APEC, karena dia belum punya konstitusi, belum punya treaty, belum punya markas besar, belum punya anggaran. Dan dia juga belum masuk kategori organisasi internasional seperti APEC, karena dia masih sebagai forum diskusi, dialog untuk mendiskusikan mekanisme kerjasama, mekanisme pilihan-pilihan kerjasama ketika itu tidak bisa dibahas dalam forum yang lebih strict seperti IMF maupun Bank Dunia. Jadi sebenarnya keanggotaan ini membuat Indonesia punya pilihan yang lebih banyak, bahwa ketika Amerika melakukan tekanan dan Indonesia bisa melakukan pilihan untuk membangun kerjasama dengan pihak lain, apakah dengan Cina, dengan Rusia, atau dengan India, atau dengan Afrika Selatan, atau dengan negara-negara global south yang lain. Dan itu sudah dilakukan sejak zaman Presiden Joko Widodo. Dan kalau memang itu yang dilakukan, itu sah-sah saja. Karena Indonesia bisa melakukan pilihan-pilihan itu, artinya bergabung dengan organisasi lembaga antar pemerintah ini, tidak mencederai prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Baik, tidak perlu ada kekhawatiran yang terlalu besar begitu ya, keterlibatan Indonesia di BRICS, ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan di sana. Terima kasih banyak Ibu Emilia Yustiningrum telah bersedia memberikan pandangan-pandangannya kepada kami. Selamat sore Bu Emilia, terima kasih.